Yuk, nih, sini sama kasih kartu. Aduh, Kok ganti lagi itunya? iya supaya tadinya kasih Sekar HP-nya apa belakangnya? Belakangnya ada. Oh, emang Iya, belakang HP-nya adalah Allah. Tulisan Allah karena ini tulisan Allah nih. enggak, aku bilang sebelum aku ganti. Oh iya. Iya, sebelum aku ganti tulisannya Allah karena aku awalnya berniat Allah selalu ada bersamaku, baik ketika pegang HP atau bahkan ketika pegang buku Al-Quran. Tapi ternyata aku diberi penjelasan sama temanku bahwa HP itu bisa kita bawa ke sesuatu tempat seperti ke kamar mandi. Kamu suka bawa HP ke kamar mandi nggak? Enggak, dulu sering, sekarang enggak. Iya, nah terus kalau misalnya kita Abisnya taruh kalau- HP di bawah kaki itu juga ternyata nggak boleh. Jadi hati-hati, kita harus menjaga nama Allah. Kenapa, Sarah? Abisnya kalau aku main HP di kamar mandi, kalau lagi pipi lagi atau apa gitu, biasanya aku main handphone. Tapi sekarang enggak, abisnya nanti biasanya lupa flash. Lupa apa? Flash. Oh, oke. Ya udah, sekarang ini yuk ayat kursi kenapa kita baca setiap pagi dan sore. Sarah, tahu nggak? Ayat kursi itu dibacanya selain sore juga harus pagi sebenarnya, sehari 2 kali ya. Nah, tapi aku nggak tahu. Nah, kan kakak sekarang udah pancing depannya. Sarah udah Jadi baca yang ini aja. Ya kita, Dede mau habis ayat ini mau nulis apa mau kisah Nabi? Ayo. Mau kita aja deh. Hmm? Bisa dua-duanya nggak? Boleh. Alhamdulillah. Yuk, yang ini dulu aku mau mengartikan Sarah dengan ayat kursi. Tapi satu aja deh, nggak apa-apa. Oke, yuk. Nih, ayat kursi itu kita pakai di dalam sehari-hari berapa kali? 2 kali. 2 kali. Oke, nggak pakai kali ya. Harus 2 kali. Itu dianjurkan dan itu disunahkan, dapat pahala. Ini lagi. Jadi ayat kursi itu kita mengenal Allah. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Tadi yang kakak Sekar bilang, orang yang tidak menyembah Allah itulah orang kafir. Seperti apa aja agamanya? Biasanya tuh Kristen, Hindu, Buddha. Terus kalau yang Cina apa dia namanya? Konghucu. Di Indonesia ada agama Konghucu kan? Oh ya teman-teman Sarah, emang kalau di sekolah umum yang tidak beragama Islam, agamanya apa yang Sarah tahu? Biasanya yang itu aku sih tempatnya ada yang nama-nama bintang sih. Aku Aquarius, jadi Kristen semua. Oh ada serius? Juga, Di kelas? Maksudnya ada yang Kristen tapi nggak ada Hindu, Buddha gitu-gitu nggak ada. Oh iya. Terus tapi kalau kelas Aries yang di sana itu ada Hindu gitu, 3 orang sih. Oh, nah Tapi iya. ada juga Ara tapi nggak ada Kristen nggak ada. Oke. Iya, jadi agama yang bukan Islam itulah mereka yang salah arah, mereka yang tersesat di dunia karena dibisikin oleh setan. Jadi alhamdulillah Sarah beragama Islam. Iya, karena agama Islam adalah agama yang Allah akui dan akan bisa masuk ke dalam surga. Sekarang pilihannya tentang dosa atau pahala. Yuk lagi yuk. Nih sini sayang, baca lagi. Mana? Dia tidak dilanda. Nih oke. Dari sini, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tuh, Ade paham dari sini? Nah, terus dia tidak dilanda oleh kantuk. Tadi udah kakak jelasin apa artinya. Dia tidak dilanda oleh kantuk, apa artinya? Dan tidak pula oleh tidur, apa artinya? Dia ngantuk. Dia nggak ngantuk. Dia itu siapa yang dimaksud? Allah. Iya, Allah tidak merasa ngantuk dan tidak pula tidur. Tuh. Tapi aku bisa tidur. Nah, jadi gini, kamu tahu gak kalau di Indonesia tidur, yang ada di Eropa lagi melek. Jadi dunia itu berputar. Aku tahu.
Mataharinya berputar. Matahari berputar ketika kita yang melihat, tapi kalau kita lagi keluar angsa, Kayak keluar gini, angkasa, kan Indonesia kan terang. mm-mm. Pas Indonesia terang, tiba-tiba sore, kan mataharinya pinggir dikit, Mm-mm. terus jadi malam. Yang jadi pagi negara lain. Nah, itu dia. Makanya di sini disebut Allah tidak mengantuk dan tidak pula tidur, karena seluruh Kan makhluk kita di Indonesia, seluruh makhluk yang ada di dunia Allah yang mengurus. Oh, kayak kucing atau apa gitu. Iya, semua makhluk, bener. Selain manusia, yang namanya hewan dan tumbuhan pun Allah yang mengurus itunya, rezekinya. Dia masih hidup, maka dia masih diberi makan oleh Allah. Tapi babi juga kan? Iya, meskipun Oh. dia yang diharamkan, dia ciptaan Allah juga. Kenapa? Ya tapi Allah... jangan dimakan gitu. Iya benar, tahu nggak kenapa Allah menciptakan sesuatu yang diharamkan kita, yang diharamkan untuk kita umat Islam? Aku tahu haram, maksudnya? Nih gini, kamu tahu nggak kenapa kalau memang babi diharamkan sama Allah untuk umat Islam, tapi babi itu diciptakan? Kenapa ya? Gitu ya. Adik masuk nggak? Yang paham nggak yang kakak tanya? Paham. Kalau memang babi itu haram untuk kita, kenapa Allah menciptakannya ya? Gimana ya? Oke, nih kasih Kak jelasin. Itulah yang namanya dosa dan pahala. Orang yang tergiur sama godaan setan, setan itu sifat sayang. Jadi setan itu ada di dalam pola pikir dan hawa nafsu hati manusia. Nah, dia yang tergiur oleh godaan setan, dia mau makan babi karena nikmat, dia jadi dapat dosa. Itu gimana maksudnya? Kan kita mau makan kayak dia kan dia Islam. Terus dari godaan setan mau makan babi, maksudnya? Nih, kok tiba-tiba makan babi? Oke. Kita alhamdulillah adalah orang Islam, umat Islam yang bisa menahan hawa nafsu. Jadi gini, misalnya ada seseorang, aku namakan namanya Sandi itu adalah iya, karena orang-orang Dia cewek ya? Bisa cowok bisa cewek, soalnya yang biasanya bahasa orang-orang barat itu yang lebih ke Kristen-Kristenan. Iya, nih yang bahasanya Kristen itu adalah orang-orang yang dari itu barat. Oke, aku ambil lagi ke arah itu yang lain, selain aku ganti nama. Namanya adalah Johnny. Oke, Johnny. Orang-orang barat ya, orang-orang ke bule-bulean, oke? Namanya Johnny. Nah, Johnny ini adalah orang yang misalnya dia agama Islam, tapi dia tinggal di Amerika yang ada pemanggangan babi. Terus dia lewatin itu, wanginya enak, sedap, nikmat. Setan itu mengganggu Johnny dengan pola pikir, aduh enak banget baunya, tuh makan aja daripada kamu kalau aku setan kayak gitu ya aku langsung pergi, nggak mau. Nah, tapi jin itu maksudnya setan itu menggoda si Johnny, tuh mumpung lagi ada makanan enak, kapan lagi bisa makan yang kayak begitu, enak tahu, sedap wanginya, rasanya pengen, udah ngiler di dalam mulut, udah ngiler, pengen banget makan. Udah, tapi satu sisi Allah masih melindungi. Ingat bahwa apa namanya tadi? Haram babi. Iya, babi itu haram. Ingat bahwa orang Islam, Johnny ini agamanya Islam, tapi dia tinggal di Amerika. Makanya masih dibantu dengan pola pikir untuk iman. Ingat bahwa Allah itu mengharamkan makan babi karena babi itu sebagai ujian.
Mbak, ciluk Mbak. Sini. Jadi masuk. Sini, aku lagi dengerin. Aku lagi cerita. Oh, ada lagi. Iya. Cari apa Saka? Lucu Sakanya. Gak apa-apa, sini Kakak Sarah sama aku ke adek Sakanya sambil dengerin sambil main. Ya Dede main situ. Nah, tadi kakak yang namanya Joni tergiur sama godaan setan. Jadi setan itu sifat dia menggoda untuk makan babi yang paling nikmat. Tapi dia masih punya iman bahwa Allah itu mengharamkan babi karena untuk menguji manusia masih nurut apa enggak sama peraturan Allah. Allah itu memberikan peraturan ke dunia agar bisa menyaring manusia masuk surga apa masuk neraka. Kayak gini, kita kan yang bau babinya tuh kayak makanan yang favorit gitu. Iya. Aku kan suka ayam, berarti nanti kayak cium bau enak gitu. Nah, tahu gak haram atau halalnya makanan hewan dilihat juga dari yang motong membaca bismillah atau tidak. Makanya di dalam Idul Adha, kalau kita motong sapi akan menjadi halal kalau kita baca bismillah sebelum memotong. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak pakai bismillah yang motong orang kafir, maka jadi itu sapinya haram. Jadi makanan daging yang dihalalkan untuk manusia bisa jadi haram kalau dia tidak membaca Bismillah kayak bismillah. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Makan sate ayam pun kalau ayamnya dipotong tidak pakai baca bismillah, jadinya sate ayamnya haram tahu Kak. Makanya harus bisa kita memilih. Kalau setiap makan ayam biasanya potong juga tapi baca bismillah. Iya, baca bismillah. Kalau kita makan ayam, mau motong ayam, semua jadi halal jika kita libatkan Allah di dalam pemotongan hewan itu. Itulah yang menjadi ujian manusia di dunia. Masih ingat sama Allah apa tidak? Berisik Adik. Masih ingat gak sama Allah? Libatkan Allah di dalam kehidupan. Tuh, jadi makanya para nabi yang di dalam kisah-kisah nabi, mereka banyak diturunkan nabi karena mereka banyak yang lupa tentang ajaran Islam yang sudah diturunkan nabi sebelumnya. Coba nanti aku ajarin Dede ke Nabi Lut. Kita baca kisah Nabi Lut yuk. Yuk sini Dede buka itu. Buka kisah nabinya. Kids for kids. Nih kakak, sini kakak. Aku kan kemarin soalnya kita udah ke bagian nabi siapa Kak yang bikin patung ini Kak? Apa? Nih yang bikin patung ini namanya nabi siapa? Nabi siapa? Kisah nabi siapa? Ini ada judulnya. Oh ya, Nabi Ibrahim. Iya. Ini Kisah. Ini patung yang mana? Patung yang Nabi Ibrahim Yang biarkan. dibikin. Iya yang dibikin sama masyarakat sama penduduk lalu disembah. Kenapa dibiarin? Nabi Ibrahim biarkan agar menjadi ujian untuk masyarakat. Apakah benar patung kamu ini bisa menjadi Tuhanmu? Jadi Nabi Ibrahim ngetes para penduduk, ngetes masyarakat. Tuh kalau memang patung yang kamu sembah itu bisa membantu, silakan kamu minta tolong tanya sama si patung itu kenapa yang lain yang pada hancur. Akhirnya penduduk Nabi Ibrahim yang menjawab, apakah kamu bodoh? Mana ada patung yang bisa jawab? Nah, Nabi Ibrahim langsung nyaut, kalau begitu siapa yang lebih bodoh? Kenapa patung itu disembah? Ngejawab kita aja nggak bisa, gitu Kak. Kakak ngerti nggak? Ngerti. Oke. Kakak masih mainan tab tapi nggak nyambung, nggak usah aja aku sih tanya. Aku dengar. Oke, sekarang habis kemarin soalnya baru kisah Nabi Ibrahim udah kakak kasih tahu waktu hari Nabi Lut. Senin.
Sekarang Nabi Lut, yaitu Nabi, nih kakak baca, yuk kakak yang baca. Nabi Lut Alaihi alaihi salam. Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim. Itu kan udah baca kan? Belum. Oh, belum baca Nabi Ibrahim. Yang tadi Nabi Ibrahim itu maksudnya kakak nanya yang ini apa yang Nabi Kita Ibrahim? Nabi Ibrahim udah dibaca belum? Waktu itu kita udah baca. Oh, udah. Mau diulang apa? Enggak mau. Ya udah. Ayo lagi. Dia tinggal di kota Sodom. Terus. Penduduk Sodom berperilaku buruk. Tingkah laku mereka sangat menyimpang dari ajaran agama. Tuh, jadi gini kak, tingkah laku mereka sangat menyimpang dari ajaran agama. Menyimpang itu apa? Itu, oke. Menyimpang artinya melanggar. Nih, jadi kakak tahu nggak arti keponakan itu apa? Ya kayak saudara gitu. Saudara. Oke, jadi di kalimat pertama, Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim. Jadi di zaman paman Ibrahim saja itu sudah ada ajaran agama. Ternyata di zaman Nabi Lut, ketika Nabi Lut sudah ada, masyarakat yang diajarkan Nabi Ibrahim kemarin menjadi melupakan ajaran agamanya. Paham nggak kak? Paham nggak? Ajaran Nabi Ibrahim yang sudah diberikan ke masyarakat jadi dilupakan. Kayak gitu yang dimaksud dengan apa namanya? Kenapa dilupain ya Allah? Ya, yang disebut dengan menyimpang. Gara-gara mereka tergiur dengan kebiasaan di dunia yang nikmat, seperti kayak tadi, enak tuh makan babi, udah nggak usah pikirin masalah agama yang banyak aturan kayak gitu. Oh iya, enak juga, enakan kita makan yang enak di lidah daripada mikirin peraturan. Padahal Allah menurunkan peraturan di dunia untuk memisahkan antara penduduk surga dan penduduk neraka. Kakak mau masuk surga atau masuk neraka? Mau masuk surga. Nah, aku harus banyak-banyak sholat. Banyak sholat dan banyak lihat peraturan di dalam agama Islam. Iya, jadi peraturan agama Islam selain rajin sholat, yaitu lihat makanannya halal atau haram. Iya, kayak gitu contohnya. Jadi kalau nanti kakak lagi ke luar negeri, kakak lihat itu makanannya halal atau haram. Dia pembaca bismillah apa bukan, orang Islam apa bukan. Aku pasti nenek itu kok milih aku sebenarnya itu bingung nih sama daging kelinci nih. Habisnya boleh dimakan atau enggak? Kata orang-orang boleh. Ya karena itu ada yang nonton makan kelincinya di mana, di daerah? Aku nggak pernah makan. Oh, nggak pernah makan kan? Jadi tuh kok bisa tahu ada yang makan daging kelinci di mana emang? Aku cerita Dapat cerita aja. Iya, cerita aja. Emang boleh makan daging kelinci? Boleh selama nih, jadi yang diharamkan oleh Allah jika hewan itu ada ada inian kak, yang kayak macan sama harimau tuh kak, jari apa namanya, kayak yang taring ya, yang bergigi taring dan jarinya juga jari yang sangat sangat kejam. Itu yang diharamkan tuh, jadi ciri-ciri hewan yang halal dan haram. Nggak boleh dimakan. Nggak boleh dimakan. Hewan-hewan yang di hutan tuh nggak boleh. Oh, berarti singa raja. Raja singa, harimau itu haram karena kondisi dia adalah hewan yang buas. Dia ada banyak linjer. Yuk lagi nak baca. Penduduk Sodom berperilaku buruk tuh. Tadi udah ya? Iya, jadi dia udah dikasih peraturan di zaman Nabi Ibrahim. Gara-gara dia jadi berperilaku buruk, akhirnya Allah ajarkan di kaumnya Nabi Lut. Lagi kak, tingkah laku. Tingkah laku mereka sangat menyimpang dari ajaran agama. Terus? Misalnya, laki-laki menyukai laki-laki. Masa gitu? Mereka tidak mau menikahi perempuan. Perempuan. Dan
Tentu Tentu saja saja perbuatan ini sangat dilarang agama. sangat dilarang agama. Nah, Terus, Allah sangat marah dengan perilaku seperti itu. terus. Dengan kondisi tersebut, Nabi Lut datang Tuh, dan menetap di menetap, Sodom. menetap artinya tinggal, Oh, tinggal di Sodom. dan Lagi, menetap di Sodom. terus. Dia mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah dan menjauhkan diri dari kebiasaan buruk. Tuh, kebiasaan yang jadi Masa muncul. gitu laki-laki menikah sama laki-laki, gimana lah itu? Ya nggak tahu deh, aku juga nggak paham. Yuk lagi lanjut. Ketika saudara mereka Lut, nih gini. Ketika saudara mereka Lut Lut berkata kepada mereka, berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak apa? bertakwa sesungguhnya? Adek tanda tanya gini. Mengapa kamu tidak bertakwa? Oh, sesungguhnya aku adalah seorang rasul terpercaya yang diutus kepadamu. Oke. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Oke, Adek tahu taat nggak? Oke, ini berbeda. Bertakwalah kepada Allah, artinya berserah diri kepada Allah. Jadi di saat itu cara menyembahnya orang di zaman Nabi Lut itu cukup dengan beriman kepada Allah. Bertakwa itu kita beriman, dan taat artinya nurut dan patuh sama Nabi Lut. Quran surah Asy-Syu'ara ayat berapa nih Kak? Yang 3 digit angka. Kita baca. Ayat Ke 160 apa? 1 Sampai sampai aku baca sampai 163. pintar. Yeay, aku bisa. Bisa 3 digit angka. Ternyata satunya tidak dibaca. Iya, karena udah disebut ratu. Depannya itu ya, depannya jangan dibaca ya. Iya, tapi disebut 100. Oh, Oke. Lagi Kak. Lagi aku juga. ini 167. Yeay. Ini iya benar. Entar ayat yang kita baca belakangan yang ini dulu. Penduduk Sodom kesal mendengar ajakan Nabi Lut. Tuh, oke, baca ayatnya. Mereka menjawab, wahai Lut, jika tidak berhenti melarang kami, niscaya engkau benar-benar akan termasuk Kamu orang-orang yang diusir. Oh, oke, kamu akan termasuk yang diusir. Quran Surat apa? Asy-Syu'ara ayat ayat ke 66. 100 nih Dede, ada satunya 100. Ini dikira Yang ini Al-Quran ke surah ke-26 ayatnya baru yang ayat ke 167. Pintar. Nah, lanjut. Suatu malam. Lagi belajar. Iya, jadi belajar 3 digit angka. Lagi lanjut. Ayo, kita gitu. Dede, baca suatu malam. Beberapa laki-laki tampan Laki-laki tampan. mendatangi rumah Nabi Lut. Oke, mendatangi. Lanjut. Nabi Lut sangat cemas. Cemas itu gimana? Ya, jadi khawatir. Aduh, ada cowok ganteng. Aku takut diseruduk sama masyarakat yang suka sama laki-laki. Gimana nih? Tamu laki-laki malah ke rumah aku. Tampan-tampan semua lagi. Cemas. Gitu, khawatir. Cemas.
Jika penduduk Sodom mengetahui kedatangan tamunya. Oke, gini, ada koma Kak, gini. Oh. Jika penduduk Sodom mengetahui kedatangan tamu-tamunya, Mereka pasti akan mengganggu tuh tamu-tamunya itu yang bikin cemas. Oke, Kakak paham. Lanjut. Nabi Lut pun berpesan kepada keluarganya agar merahasiakan tamu-tamu itu. Oke. Namun istri Nabi Lut berkhianat. Oke, berkhianat. Kakak tahu berkhianat nggak? Nggak tahu. Oke, berkhianat artinya dia ingkar janji. Tolong jangan kasih tahu sama masyarakat kalau kita kedatangan tamu ya. Ternyata yang ngelakuin bocor informasi ke masyarakat malah istrinya Nabi Lut. Aku bilang jangan kasih tahu, malah kamu yang kasih tahu ke masyarakat. Siapa yang ngasih tahu? Ini siapa di sini tulisannya? Mana yang berkhianat tadi? Tulisan berkhianatnya di mana, Dek? Daro. Nih. Mana? Berkhianat. Berpesan kepada keluarganya agar merahasiakan tamu-tamu itu. Namun istri Nabi Lut berkhianat. Jadi siapa yang melanggar? Siapa yang melanggar jadi bocorin ke masyarakat kalau ada tamu-tamu? Ya, siapa orangnya? Istrinya itu. Siapa? Nabi Lut. Pinter. Yuk lanjut. Dia apa? Dia menyampaikan berita itu kepada penduduk. Iya, jadi dia malah bocor. Ingkar janji. Apa ingkar janji? Iya, jadi artinya berkhianat, tidak menepati janji. Lanjut. Penduduk Sodom pun datang beramai-ramai ke rumah Nabi Lut. Oke, baca di ayat. Dia Lut berkata, sesungguhnya mereka ada tamuku, maka jangan mempermalukanku. Terus bertakwalah kepada Allah dan jangan membuatku terhina. Oke, Quran surah Al-Hijr surat ke-15 ayat ke-69. Ulang. 68 ini sampai 69. Lanjut. Peringatan Nabi Lut sama sekali tidak didengar oleh penduduk Sodom. Tuh, jadi ini yang disebut dengan keras kepala atau apa namanya? Yang itu. Dia apa namanya, Dek? Kalau nggak didengerin dulu. Menentang. Masih ingat yang kemarin menentang dan menantang bedanya? Iya. Oke. Masih ingat ya? Oke, menentang dan menantang. Itu kayak sini macam gitu. Iya benar, alhamdulillah. Dia jadi waktu itu dalam kita membaca kisah Nabi juga. Lanjut. Ternyata tamu-tamu tersebut adalah malaikat utusan Allah. Tuh, tamu yang tampan itu malaikat. Allah berikan malaikat dalam bentuk manusia yang tampan. Ayo lagi lanjut. Nabi Lut pun berdoa kepada Allah agar penduduk Sodom diberi peringatan dengan azab di dunia. Tuh, azab apa? Ayo baca. Azabnya ternyata baca. Mereka para malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Oke. Mereka tidak akan dapat mengganggumu karena mereka akan dibinasakan oleh ada titik nih. Karena mereka akan dibinasakan. Oleh karena itu, pergilah beserta keluargamu pada sebagian malam di dini
dini hari, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Janganlah kamu ajak pergi karena telah berkhianat. Iya, yang berkhianat tadi langsung. Aku lupa berkhianat itu kayak gimana ya? Itu yang tadi disuruh jangan bocorin ada tamu tampan ke rumah kita. Ternyata yang bocorin ke masyarakat adalah istrinya Nabi Lut. Kayak diomongin gitu ya? Iya nih, berkhianat. Dia menyampaikan berita itu kepada penduduk Sodom. Tadi mana ya? Lanjut. Sesungguhnya dia akan terkena siksaan yang telah menimpa mereka, dan sesungguhnya saat kehancuran mereka terjadi pada waktu subuh. Oke. Bukankah subuh itu sudah dekat? Quran surah Hud, Quran surah ke-11 ayat 81. Oke, ayo sedikit lagi yang ini. Satu halaman lagi. Habis itu pada selesai. waktu yang dijanjikan hukuman. Ada koma Dedek. Pada waktu yang dijanjikan hukuman Allah pun tiba. Oke. Penduduk Sodom tiba-tiba tidak bisa melihat. Jadi buta. Terus. Buta ini. Lagi. Semuanya tampak gelap. Mereka bertabrakan dan berteriak-teriak. Ada apa ini, kok gelap? Ayo lagi. Nabi Lut dan pengikutnya serta keluarganya meninggalkan kota sesuai perintah para malaikat. Namun istri Nabi Lut tidak mau ikut dia. Ada titik gitu. Namun istri Nabi Lut tidak mau ikut. Dia berpihak kepada penduduk Sodom. Ada tahu berpihak nggak? Oke. Dia istri Nabi Lut itu nggak mau ngikutin Nabi Lut. Aku nggak mau ikut sama kamu, Bapak. Kamu pergi aja nggak apa-apa. Aku mau di sini aja sama teman-teman dan masyarakat yang lain. Gitu istrinya Nabi Lut milih. Yuk lanjut. Ya sampai di mana tadi? Nih. Adek, ayo lanjut. Tadi mana? Tadi ayo. Bukannya sampai sini ya? Ya udah lanjut. Serah. Setelah melewati kota Sodom, Nabi Lut mendengar suara menggelegar yang dahsyat. Oke, yang dahsyat, menggelegar yang dahsyat. Ada suara yang, wih, apaan tuh gitu. Lagi. Kota Sodom ditimpa gempa bumi. Jadi disiksa sama Allah. Azabnya berupa gempa bumi yang apa? Yang disertai angin kencang. Dan hujan batu. Iya, mereka orang-orang kafir jadi dikasih azab sama Allah. Ayo, kota Sodom pun hancur luluh seketika. Oke, ada tau gak hancur luluh? Hancur yang beneran itu. Hancur banget ya. Udah kayak di blender. Biarin aja. Lanjut. Tidak ada seorang pun yang selamat. Begitu juga istri Nabi Lut. Ada titik. Begitu juga istri Nabi Lut. Allah memutuskan kota Sodom akhirnya. Allah memusnahkan kota Sodom. Akhirnya Nabi Lut dan pengikutnya serta kedua putrinya selamat. Terus mereka pun melanjutkan kehidupan mereka. Api. Ayo, udah selesai belajar.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta